Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Belajar, kembali lagi di channel ini bersama saya Said Agil Misbah. Dan kali ini kita akan masuk ke bab 8 dari buku media pembelajaran, yaitu tentang prinsip dan kriteria pemilihan media. Ya, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa sih media pembelajaran harus dipilih? Kan tinggal dipakai saja yang ada. Seperti itu ya kira-kira. Ternyata tidak. Tidak sesederhana itu. Memilih media pembelajaran itu bukan hanya soal alat atau teknologi, tapi tentang kecocokan, efektivitas, dan ketepatan guna dalam mencapai tujuan belajar. Kita masuk pada segmen pertama, kenapa pemilihan media itu penting. Sebelumnya mohon maaf ya, ini saya lagi dalam keadaan pilek, jadi tolong dimaklumi ya. Baik, dalam dunia pendidikan ya, tidak ada satu media yang cocok untuk semua situasi. Media yang efektif di satu kelas bisa jadi tidak efektif di kelas lain. Oleh karena itu, guru harus punya kepekaan dan strategi dalam memilih media yang benar-benar menunjang proses pembelajaran. Disinilah muncul dua hal penting. Yang pertama, prinsip pemilihan media. Yang kedua, kriteria pemilihan media. Oke, yang kedua di sini adalah prinsip pemilihan media. Menurut beberapa ahli, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan saat memilih media pembelajaran. Yang pertama, prinsip edukasi di sini ya. Yang pertama, kita harus memilih prinsip edukasi. Media itu harus memiliki nilai pendidikan. Ia harus mendukung tujuan instruksional dan tidak hanya sekedar menarik atau menghibur. Kemudian prinsip ekonomis ya. Jadi media yang dipilih itu harus efisien dan terjangkau, baik dari segi biaya, waktu maupun tenaga. Yang kedua ada prinsip teknis ya. Itu media harus mudah digunakan, tidak membingungkan, dan kompatibel dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Kemudian ada prinsip estetika ya. Sini, media yang baik itu juga harus memiliki unsur keindahan visual. Tampilan yang menarik membuat siswa lebih fokus dan senang akan belajar. Kemudian ada prinsip fleksibilitas ya. Jadi media itu harus mudah dipindahkan dan digunakan dalam berbagai situasi, baik untuk kelompok kecil, kelas besar, atau bahkan pembelajaran mandiri. Kemudian kita masuk pada segmen ketiga, yakni kriteria pemilihan media di sini ya. Di sini, bagian sini. Selain prinsip umum ya, guru juga itu harus mempertimbangkan kriteria spesifik ketika memilih media. Nah, ini adalah kriteria umumnya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran ya. Jadi media harus membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kalau tujuannya memahami proses, maka media animasi atau video bisa sangat efektif. Kemudian ada sesuai karakteristik ya. Jadi guru perlu mengenali gaya belajar siswa. Apakah mereka lebih visual, auditori, atau kinestetik? Nah, yang ketiga ini sesuai dengan materi ajar ya. Sesuai dengan materi ajar ini. Jadi materi yang bersifat konkret itu akan lebih efektif dengan media yang nyata atau visual. Sementara materi yang bersifat abstrak itu bisa dibantu dengan simulasi atau video. Kemudian yang keempat itu sesuai kondisi lingkungan. Nah, di sini termasuk ketersediaan listrik, koneksi internet, ruangan, dan nuansa kelas. Nah, yang kelima itu sesuai pengalaman guru. Nah, media sebaik apapun kalau tidak dikuasai guru, hasilnya tidak bisa maksimal. Maka penting juga mempertimbangkan tingkat penguasaan guru terhadap media tersebut ya. Kemudian yang keenam, sarana dan prasarana. Jadi tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap. Oleh karena itu, media harus dipilih berdasarkan ketersediaan alat bantu di tempat pembelajaran itu berlangsung. Oke, kemudian yang keempat itu contoh aplikatif. Misalnya dalam mengajarkan proses terjadinya hujan ya, kepada siswa kelas 7 misal. Nah, itu guru bisa memilih video animasi pendek yang menjelaskan tahapan kondensasi dan presipitasi karena cocok untuk visualisasi proses. Tapi jika di kelas tidak ada proyektor, maka bisa beralih ke gambar bertahap di papan flannel yang lebih fleksibel. Jadi intinya guru tidak hanya memilih media yang bagus, tapi yang tepat dan kontekstual. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya adalah di dalam kita memilih media itu bukan hanya soal teknologi, tapi soal kecocokan dengan siswa, dengan tujuan, dengan guru, dan dengan lingkungan. Jadi media yang terbaik itu bukan yang paling canggih,
tapi yang paling efektif dan mudah dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah, jadi teman-teman, itu dia pembahasan bab 8, prinsip dan kriteria pemilihan media. Semoga ini bisa menjadi pedoman bagi para pendidik dalam merancang pembelajaran yang cerdas, efektif, dan adaptif. Jadi di video selanjutnya kita akan masuk ke bab 9, yakni pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar. Dan pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasimu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.